وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآله أجمعين خاصة إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والفقهاء الدين وجميع التفسير محدثين وصنف الكتب التي تعلمنا وعلمنا بها وثم إلى المرحومين المرحومات أئمة التعليم مسجد جامع الهجرة جميعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masyaallah hudur rahimakumullah wa yarakum wa khusus para guru, para orang tua, di antaranya menghiasi majelis ini adalah Muhtaram Bapak DKM Masjid Jami Al-Hijrah Bapak Haji Umar, Pak Haji Agus, dan juga orang tua kita Bapak Zulfi, Ustaz Mustafa, para guru, para penjaga lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, dan juga ibu-ibu ya. Alhamdulillah pada Ahad pagi ini kita masuk kepada halaman 11 yang terlihat, halaman 11 baris pertama dari atas yang pinggir itu, tanawwa'at ajnasul a'mali 'alal 'amilina litanawwu'i walidatil ahwali. Tanawwa'at bermacam-macamnya, berbeda-bedanya ajnasul a'mali oleh jenis amal suatu pekerjaan, satu ibadah, 'alal 'amilina atas orang yang mengerjakan ibadah itu litanawwu'i walidatil ahwal. Itu disebabkan karena berbeda-bedanya walidatil ahwal, berbeda-bedanya walidatil ahwal oleh keadaan yang datang. Maksudnya apa? Ai al-walidat allati tantaju ahwalan qaimatan bi qulubihi, yaitu sesuatu yang datang itu ialah yang menjadikan ahwalan qaimatan, keadaan yang berdiri di qulubihim, di hati mereka, taqtasi mailahu atau taqtadi dari titik ini, yang bisa menghantarkan keinginan mereka ila tilkal a'mali, kepada amalan itu. Maksudnya apa? Kita terkadang melihat ada orang ibadahnya beda-beda, kesenangannya. Ada yang doyan sholat, ada yang doyan puasa. Nah, ini ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Jadi jangan dulu kita vonis orang-orang soleh itu amalnya beda dengan kebanyakan orang, ya, divonis yang tidak-tidak, divonis tidak menjalankan syariat yang benar apa-apa. Ini karena ada faktor yang bisa membuat keadaan itu beda-beda. Kita lanjutkan dulu. Al-waridatul ahwali fa innal warida qad yusamma halan. Karena sesungguhnya yang datang itu terkadang dinamakan hal itu keadaan atau kondisi. Ini saya bawa kitab Hikam Aqaiyahnya Sarah wa Tahlil karya Asy-Syahid, ya, seorang yang syahid yang namanya Muhammad Said Ramdan Al-Buti, orang Syria. Ini cuman fotokopian ya. Karena dulu tahun 2017 atau 2018 saya lupa itu, saya fotokopi ini karena memang kitabnya masih langka di Indonesia. Sekarang udah banyak yang asli, ini masih fotokopian dulu. Ada kiai di Cirebon, anaknya kuliah di Syria, dikirimkan kitab ini, lalu saya kepengen punya, jadi fotokopi ya, karena belum ada yang asli. Ini 4 jilid, sekarang udah ada yang aslinya. Nah, di kitab ini kata Syekh Said Ramdan Al-Buti As-Syahid, ya, saya masukkan tambahan beliau ini As-Syahid karena beliau ya, lagi ngajar, meninggal waktu ngajar. Ada bom di bawah di Syria, meninggal di sana waktu ngajar. Jadi syahid, orang yang syahid, mati syahid. Nah, di kitab ini
ahwal, keadaan seseorang itu, orang-orang itu disebabkan ada kondisi yang disebabkan pertama ada namanya ahwalun nafsiyah dan ahwalun ijtimaiyah. Yang membuat beda amalan seseorang, ibadah seseorang karena disebabkan karena kondisi kejiwaan seseorang itu atau kondisi sosial seseorang itu, ijtimaiyah. Nah, sebagai contoh di sini ada beberapa ulama, ya, semisal di sini disebutkan, ya, siapa di sini? Siri As-Sakoti. Siri As-Sakoti ini ibadahnya, wiridannya itu dia pernah membaca istighfar sebanyak 30 tahun lamanya, selama 30 tahun dia kerjanya istighfar. Jadi gak ada wiridannya. Sebabnya apa? Dia istighfar terus. Kalau kita lihat kan, kalau kita diajarin apa namanya, perbuatan baik, innal hasanata yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik bisa menghancurkan perbuatan buruk. Contoh, kita bohong sama anak, Pak minta duit Pak, nggak ada, padahal ada. Nah ini kan perbuatan buruk. Nah jangan sampai perbuatan buruk kita berakibat. Makanya orang-orang soleh atau nabi mengajarkan perbuatan baik itu bisa menghancurkan perbuatan buruk. Jadi habis bohong sama anak itu istighfar. Berapa kali terserah. Yang penting ikutin perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik bisa menghancurkan perbuatan buruk. Nah, ini Siri As-Sakoti, dia pernah beristighfar selama 30 tahun. Gara-gara apa? Perbuatannya. Pernah menyebut alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Emang itu ngomong alhamdulillah itu perbuatan buruk? Nah, alhamdulillah itu bukan perbuatan buruk, perbuatan baik. Betul. Tapi jangan buru-buru ponis. Masa nyebut alhamdulillah langsung istighfarkan? Keadaannya beliau itu, kenapa dia beristighfar gara-gara nyebut alhamdulillah? Karena beliau ini punya toko di Baghdad, ya, punya di pasar, punya toko. Itu dapat kabar pasar yang di Baghdad itu kebakaran. Ya, Siri As-Sakoti, tahu nggak pasar di Baghdad kebakaran? Iya tahu, saya dengar. Tapi toko kamu selamat. Alhamdulillah. Dia nyebut alhamdulillah. Tapi pas lihat ke lokasi ternyata memang tokonya selamat, tapi toko temannya yang sebelah kebakar. Dari situ dia nyesel nyebut alhamdulillah. Ya Allah, kenapa saya bersyukur atas penderitaan teman saya? Sama-sama dagang, kok saya nyebut alhamdulillah? Dari situ dia nyesel, beristighfar gara-gara nyebut alhamdulillah. Ini keadaannya. Jadi dorongan apa? Saya ini iman apa enggak sih? Kenapa? Kok saya girang? Kok saya nyebut alhamdulillah di atas penderitaan saudara muslim saya? Oh, kalau kita gimana itu? Punya dagang sama-sama jual HP, yang sebelah kerampogan. Nah, kita enggak. Oh, kita syukur. Ya, alhamdulillah, nggak nyesel nyebut alhamdulillah. Nah, ini yang menyebabkan kenapa Siri As-Sakoti senang nyebut alhamdulillah. Dan juga seperti saya singgung kemarin, ya, Syekh Fudel bin Iyad ini amalannya berbeda dengan kebanyakan jamaah haji lainnya. Jamaah haji lainnya karena tahu ya wukuf di Arafah itu adalah waktu yang sangat mustajab, ya, sehingga ada hadis qudsi, siapa yang ragu di saat di Arafah doanya tidak diterima oleh Allah, maka hari itu kafir. Jadi harus yakin kalau kita di Arafah. Jadi di Arafah itu banyak, ya, bahkan masing-masing travel itu bikin buku manasik haji itu banyak tuh,
wirid-wiridan, doa-doa yang ada di saat pada Arafah. Ya. Fudail bin Iyad malah nggak kayak orang-orang, dia beda sendiri. Ini diriwayatkan oleh orang yang hadir saat haji bersama beliau, yaitu Ishaq bin Ibrahim At-Tabari. Ishaq bin Ibrahim At-Tabari melihat Fudail bin Iyad gak banyak wirid kayak orang-orang, gak banyak baca macam-macam, gak banyak doa di sana. Dia cuma apa? Jadi kata Ibrahim, kata Ishaq bin Ibrahim, falam yasma' minhu du'a. Saya tidak dengar Fudail bin Iyad membacakan doa. Illa kecuali annahu wa doa yadumina ala khaddihi. Kecuali dia hanya meletakkan tangan yang kanan di atas pipinya. Begini ya. Ya. Wa ta'ta rasahu wa yabki khafiyan. Dan terkadang mengangkat kepalanya dalam keadaan menangis yang khafiyan. Menangis apa? Pelan itu, enggak nangis teriak, enggak. Nangis terseduh-seduh lah bahasanya. Ya. Dia tokto arosaku dan menggorok itu apa? Apa kata beliau? Wastautah wallahi minka. Alangkah malunya saya, demi Allah saya sangat malu sekali padamu wahai Allah. Dia cuma ngomong gitu doang. Ya. Wa in ghafartali, sekalipun kau telah ampuni diriku ya Allah. Ini diucapkannya berkali-kali. Ya. Jadi Fudail bin Iyad, keadaan jiwanya saat itu dia hanya apa? Dia hanya punya perasaan malu yang luar biasa kepada Allah. Teringat karena perilaku buruk dia di zaman sebelum dia tobat. Ya. Walaupun Allah sudah ampuni dosanya, tapi dia perasaan malu itu ada. Jadi dia terus memperbaiki amalnya dan bahkan nggak sibuk dengan berdoa minta ini minta itu, cuma punya rasa malu sama Allah. Atau keadaan kita mungkin ya, kita kalau merasa apa yang kita miliki, harta yang kita miliki ini adalah anugerah dari Allah, pasti kita makinan dermawan. Kenapa? Malu kita sama Allah. Kita kok bodoh kayak begini, kok rezekinya melimpah. Kita ini kan tenaganya terbatas, kemampuannya terbatas. Kenapa Allah kasih rezeki yang begitu melimpah? Gampang kita cari duit. Makanya jangan heran kalau ada orang kok sedekahnya luar biasa. Ya, nggak tanggung-tanggung kalau sedekah. Kenapa? Dia merasakan ahwalnya, keadaannya dia itu saat itu apa? Sedang mendapat dari anugerah dari Allah. Jadi keadaan. Boleh jadi ya mungkin sholatnya yang wajibnya, yang sunnah-sunnahnya nggak begitu banyak, tapi sodakohnya karena keadaannya begitu banyak ya. Di sini ceritanya bahkan juga nih ada ya seorang ulama namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Beliau itu rajin puasanya, hampir tiap hari puasa. Suatu saat ada orang ya, dia lagi sedang lewat di perjalanan, ada orang yaqul, berkata dia bagi-bagi ayat. Rahimallahu man yashrabu minni. Kata orang yang bagi-bagi ayat, dia bawa gentong, bawa apa namanya? Ayat, teks angkit. Rahimallah ya. Kalau kita di sini apa? Panitia Jumat Barokah, mama begitu bagi-bagi makanan sambil ngomong ya, semoga dirahmati oleh Allah orang yang makan. Nah, ini kejadiannya, semoga rahimahullah, semoga disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah orang yang mau minum dari air saya. Begitu. Nah, Ma'ruf Al-Karhi dengar, Pak, sini saya mau air. Dituangin, dia minum dari tangan pemberi makan minum tadi. Kata muridnya, guru, bukankah guru lagi puasa? Maksudnya puasa sunnah. Biasanya guru tuh ya, yang namanya puasa sunnah itu nggak mau batal, terus maunya puasa terus. Kok ini timbang ditawarin air aja mau? Apa jawab gurunya? Kamu nggak dengar tadi yang bawa yang ngasih air tadi ngomong apa? Rahimahullah man yashrabu minni. Semoga dirahmati oleh Allah, semoga dikasihani oleh Allah orang yang mau minum dari saya. Nah, saya butuh doanya. Keadaannya dia butuh minta doa
sama orang. Dia nggak nganggap amal itu lebih hebat, puasa itu lebih hebat. Bisa jadi yang Allah sayang itu kenapa? Karena tadi doa dari orang itu. Jadi jangan anggap, wah ini guru, tumben ini kok puasa pakai batal, ya timbang tawarin minum doang. Beda sama kita, ya kita nggak ditawarin juga, nggak pakai ada rahimahullah, ya nyium bau kopi juga mau batalin puasa kita. Ngopi nggak ngajak-ngajak, bukannya dia puasa, ya puasa sunnah inilah. Ini keadaan makhluk al-khalqi. Dan bahkan ada ulama lagi, ya. Jadi jangan buru-buru, ya. Ada ulama lain yang bahkan malam itu nggak bisa tidur. Kenapa malam nggak bisa tidur? Karena dia sibuk kepada Allah, sehingga dia nggak sibuk mikirin yang lain. Dia nggak bisa tidur. Malam itu nggak bisa tidur, nggak bisa pulas karena mikirin. Ya. Ada ulama juga yang nggak mau dan nggak bisa makan enak. Gak bisa makan enak. Maunya makan ya asal sekedar berapa suah, udah puasa lagi, gak makan lagi. Gak kepikiran pengen makan enak, gak ada selera. Kenapa? Nah, kalau kita lihat dari segi dohirnya, ini gak sesuai dengan syariat. Nabi aja waktu puasa ya, Nabi bilang ini akhafullah minkum. Saya paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Jadi saya orang yang paling takut sama Allah. Karena Nabi, ya orang yang paling takwa sedunia, dari ya, makhluk paling takwa sedunia dari zaman dulu sampai akhir zaman itu nggak ada ketakwaan yang ngalahin Nabi. Tapi Nabi apa? Puasa yang buka juga. Nabi ya nikah juga. Tidak seperti rahib-rahib yang datang kepada Nabi merasa hebat di depan Nabi. Kami puasa, tidak pernah buka. Satu lagi, rahib yang lain, saya membujang hidupnya, tidak kawin-kawin. Satu lagi, saya kalau malam tidak pernah tidur. Ya. Kata Nabi, saya yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian semua. Tapi saya puasa, saya juga berbuka. Saya tidur malam, saya juga kadang-kadang bangun malam. Saya juga nikah juga. Nah, jadi apa? Yang terbaik Nabi. Jadi sehingga jangan buru-buru dari sebab kita pernah dengar hadis ini, kita tuding ada ulama yang nggak tidur malam, yang nggak makan enak, itu nggak syariat. Ya nggak jalankan syariat. Kenapa? Karena memang keadaan kejiwaan ulama ini, ya yang nggak doyan makan enak, bukan dia nggak ngikutin ajaran Nabi. Dia ngikutin ajaran Nabi, cuman masalahnya apa? Kondisi kejiwaan dia saat itu tidak memungkinkan untuk bisa makan enak. Nah ini bisa dijawab dengan kajian ilmu psikologis, ya ilmu kejiwaan. Ada yang kadang kayak begitu. Ya. Contoh begini deh, kita tahu ada orang ya narapidana seumpama yang besok bakal dieksekusi mati. Itu ditawarin makan enak kayak apa pun nggak ada selera. Hah? Nggak ada selera. Normal itu. Pak, permintaan terakhir mau makan apa? Ditawarin apa dia yang paling enak sedunia itu nggak bakal enak buat dia. Ya, hambar semuanya. Kenapa? Bakal mati. Jadi ulama-ulama kita wajar ada yang sehari makan cuma 7 suap. Nggak selera, asal kira-kira punggungnya itu bisa tegak begini aja. Ya, jangan sampai begini karena nahan lapar. Jadi sekedar ganjel perutnya. Ya. Kalau kita kan makan sampai begini nih. Napas sampai susah. Kalau ulama-ulama kan, kenapa? Karena ulama-ulama mikirin apa? Dia bakal mati. Udah kebayang kayak begitu. Jadi nggak selera makannya. Udah kelihatan, ya. Nanti dia di akhir bagaimana kalau dia tuh jadi gak ada selera. Ya. Ini wajar ya, kalau misalnya ada ulama kayak gitu jangan buru-buru kita tuduh mereka itu tidak syariat, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Enggak, karena memang kondisi jiwa dia kayak gitu. Ya, itu suatu hal yang normal. Gitu ya, suatu hal yang normal. Kama saya yakni anna ba'dul murid
bisholati. Maka ada sebagian orang-orang yang mencari Allah itu menyibukkan dirinya dengan sholat, wa ba'duhum bisyam, sebagian lagi dengan banyak berpuasa. Ada memang ya, berbeda-beda jenis amalan seseorang itu karena disebabkan karena berbeda-bedanya kondisi seseorang, baik kondisi kejiwaannya maupun kondisi ijtimaiyah, nafsiyah maupun ijtimaiyah. Ya, itu tadi yang nafsiyah dulu, kondisi kejiwaan seseorang. Jadi amalnya bisa beda-beda. Ada yang suka puasa, ada yang suka sholat, ada yang suka sedekah, macam-macam. Ya, amalnya karena kondisi kejiwaan seseorang. Orang-orang pada doa, pada zikir, dia sibuk dengan ya rasa malunya di hadapan Allah, macam-macam. Ya selain menjalankan ibadah yang wajib. Nah, kalau misalnya kondisi ijtimaiyah, kondisi sosial, contoh begini. Dulu ya anak-anak pesantren itu yang namanya ibadah itu masya Allah. Ya, malam bangun tahajud, wiridan, nunggu subuh, nanti habis subuh ngaji lagi, nanti sekolah lagi, nanti siang istirahat sebentar, ngaji lagi, ibadah terus. Nanti aja pas kondisi dia itu berubah, udah nikah, ini beda lagi ibadahnya, nggak bisa kayak dulu lagi. Iya, udah nikah dia harus cari uang, cari kerja. Jadi ibadahnya berubah. Yang dulunya banyak ngaji, banyak wirid, sekarang udah beda, banyak didik anaknya. Banyak sibuk nafkahi keluarganya, jangan sampai keluarga itu ngemis, minta-minta sama orang, anak istri itu minta sama orang, nunggu sedekah orang, enggak. Jadi kondisi keadaan ibadahnya enggak berubah, beda tergantung keadaan sosial seseorang. Atau kita misalnya nih, ya, kita jadi pegawai seumpama, ya kita nggak bisa lagi, ya, enak-enakan ibadah kayak dulu lagi, nggak bisa. Kok bisa nggak bisa? Iya, karena kita ini kalau sudah jadi pegawai, kita kan kontrak. Masuk kerja jam berapa? Jam 8. Masuk kerja jam 8. Jam 12 sholat, ya, zuhur, isoma, istirahat, sholat makan, masuk kerja lagi, pulang jam 4, ya udah. Itu kondisi ibadah kita. Kenapa? Mau nafkahin keluarga karena kita kontrak kerja. Nah, kalau kita mengkhianati kontrak kerja kita, ya, dengan perusahaan dan atasan kita, ya, berarti kita mengkhianati agama kita. Emang ada juga. Masuk jam 8 molor, masuknya jam 9. Padahal masuk kerja jam 8. Jam 9 baru masuk kantor. Udah jam 9, gayanya pakai mau sholat duha dulu. Habis sholat duha, ngambil Quran, baca Quran. Habis baca Quran, buka buku-buku agama, kajian agama, buku fikih, buku apa yang ada di itu, duduk-duduk di tiduran sambil baca buku-buku kajian agama. Ini pengkhianatan. Ya. Kalau dari sebab tugas ijtimaiyah aja dia lalai, berarti hakikatnya dia sebetulnya ke Allah tidak lalai. Karena apa? Dia dengan sholat duha di situ, ya, dengan sholat duha di sana, dengan baca Quran di kantor atau di musola kantor, atau tidur-tiduran sambil baca buku agama, itu bukan takarrub dia kepada Allah sebetulnya. Itu pelarian dari tanggung jawab dia. Ya Allah tugaskan untuk melayani orang di kantor. Ya, itu pengkhianatan. Alih-alih pengen dapat pahala malah bisa jadi dosa. Kenapa? Ini faktor, ini adalah apa? Ahwal keadaan ijtimaiyah. Jadi jangan tuntut orang yang duduk di kantor menjadi pelayan pabrik harus ada di musola terus, di masjid terus. Ada waktunya semua itu. Allah tempatkan engkau di posisi itu, melayani masyarakat, melayani orang. Ya. Terkadang masya Allah, ya. Inilah karena kalau memang hidup itu hanya cari duit itu begitu ya. Kalau hidup hanya cari duit, gak nyari nilai di mata Allah ya begitu ya. Apalagi orang yang sudah gajinya tetap, ya. Kadang-kadang mau semangat kayak kerja, mau enggak kayak gaji segitu-gitu juga. Jadi udah lupa dengan tugas dan tanggung jawab dia. Agama nggak ngajarin kayak begitu juga, ya.
lihat kondisinya. Ya, kalau engkau menjadi seorang kiai, ya, nganuin santri, ya wajar. Adanya duduk di musola, di majelis taklim, ngajar, sholatnya banyak, puasanya rajin, wajar. Kan gak semuanya Allah tempatkan kita untuk jadi kiai, jadi pemuka agama. Ada yang Allah tempatkan kita di kantor, melayani orang, ya tugas waktu. Selain ya tentu saja yang wajib, ini kan kita omongin yang sunnah ya, bukan yang wajib. Kalau perusahaan melarang kita sholat Jumat ya boleh berhenti dari perusahaan itu, karena masalahnya wajib, gitu. Ya. Nah inilah ya yang menyebabkan, kata Imam Ibnu Athaillah, berbeda-bedanya jenis amalan seseorang disebabkan karena berbeda-bedanya kondisi atau keadaan seseorang, baik kondisi kejiwaan maupun kondisi sosial. Itu yang bikin bisa berbeda-beda. Jadi jangan paksa ya seorang Jokowi itu harus bisa ngimamin sholat 5 waktu. Jangan paksa, gitu ya. Karena keadaannya bisa beda. Ya. Nanti ada waktunya. Ya. Jokowi hadir maulid di masjid ini, masjid itu. Kenapa? Sekarang presiden atau wakil presiden lagi sibuk, ya, ditugaskan oleh Allah untuk apa? Ya, untuk ngurusin negara segala macam. Biarkan tugasnya mereka itu. Karena ibadah dia itu di situ. Ya, ibadah dia di situ. Kalau dia mengkhianati amanat rakyat, berarti dia mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, mengkhianati agamanya. Karena agama ya belum tentu baik, ya. Karena kita juga kadang-kadang ya Allah juga tahu mana sebetulnya yang tujuan takarrub kepada Allah, mana yang tidak. Boleh jadi para pegawai-pegawai negeri kita ini ya dia takarrubnya ya mengabdi kepada pekerjaannya, mengabdi kepada negaranya. Dengan apa? Mumpung saya di sini, saya berikan yang terbaik untuk agama saya, untuk bangsa saya, untuk negara saya. Itu ibadah. Baru itu namanya sang pahlawan. Ya. Boleh dikatakan juga, boleh saja ya, mau tersinggung mau tidak, negeri kita ini ya itu tiap tahunnya banyak melahirkan orang-orang pintar, orang-orang pandai, tapi negara kita masih mandul melahirkan pahlawan, ya, pahlawan. Itu. Jadi Ibnu Athaillah ajarkan dalam kesempatan kita kali ini, kesimpulannya adalah jangan buru-buru ya studi ya orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah itu berbeda-beda ibadahnya dengan kita, dengan tuduhan yang tidak baik. Kenapa? Karena berbeda-bedanya keadaan seseorang itu dalam ibadahnya, karena tergantung berbeda-beda juga kondisi kejiwaan dan kondisi sosial bagi orang tersebut. Ya, mudah-mudahan cukup sampai sini.